Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Sani dari PGMI 2B dengan NIM 231240066. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal, terutama karena kontribusinya dalam meriwayatkan hadis. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, tapi beliau lebih dikenal dengan julukan Abu Hurairah yang artinya Bapak Kucing Kecil. Nah, julukan ini, julukan Abu Hurairah yang berarti Bapak Kucing Kecil, disematkan kepadanya karena kecintaannya kepada kucing. Ada beberapa riwayat yang meriwayatkan tentang bagaimana beliau mendapatkan julukan Abu Hurairah. Menurut satu riwayat, ketika Abu Hurairah masih muda dan menggembala kambing, beliau sering membawa kucing kecil bersamanya. Kucing kecil ini berada di sakunya atau di gendongannya. Nah, karena itulah Abu Hurairah dikenal dengan julukan ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberikannya julukan tersebut. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW melihat Abu Hurairah sedang menggendong kucing kecil. Nah, sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW sering memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah dan nama tersebut menjadi panggilannya. Cinta dan kasih sayang Abu Hurairah terhadap kucing mencerminkan sikap kasih sayang yang diajarkan oleh agama Islam untuk mencintai sesama makhluk hidup. Hal ini juga menunjukkan kepribadian Abu Hurairah yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap binatang. Beliau lahir di Yaman dalam suku Daus. Tanggal kelahirannya tidak tercatat pasti, tapi ia diperkirakan lahir pada tahun 21 sebelum Hijriah atau 601 Masehi. Suku Daus adalah salah satu suku Arab yang berada di wilayah Yaman. Kehidupan di Yaman pada masa itu didominasi oleh kepercayaan paganisme, meskipun ada juga pengaruh Yahudi dan Kristen di beberapa komunitas. Sebagai anggota suku Daus, Abu Hurairah tumbuh dalam lingkungan yang sederhana dan tidak dikenal sebagai keluarga yang kaya atau terpandang. Abu Hurairah menghabiskan masa mudanya dengan menggembala kambing, menjalani kehidupan yang sederhana. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan mudah bergaul. Kehidupannya mulai berubah ketika kepala suku Daus, yaitu Tufail bin Amr Ad-Dawsi, masuk Islam. Setelah bertemu dengan Nabi SAW, Tufail kemudian kembali ke Yaman dan mengajak kaumnya, termasuk Abu Hurairah, untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah bersama anggota sukunya berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah atau 629 Masehi untuk bertemu dan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, ia menjadi salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan selalu berusaha untuk belajar dan menghafal ajaran-ajaran agama Islam. Kisah hidup Abu Hurairah dari masa mudanya yang sederhana hingga menjadi salah satu periwayat hadis terkemuka menunjukkan perjalanan spiritual dan intelektual yang luar biasa, menjadikannya salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam. Berkat ketekunannya, daya ingat yang kuat, dan dedikasinya terhadap penyebaran ilmu, Abu Hurairah menjadi salah satu periwayat hadis yang paling banyak dikenal dalam sejarah Islam. Dikatakan bahwa ia meriwayatkan sebanyak lebih dari 5.000 hadis, menjadikannya salah satu sumber utama dalam ajaran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor yang menyebabkan Abu Hurairah dapat meriwayatkan banyak hadis. Yang pertama, waktu bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah menghabiskan banyak waktu bersama Nabi Muhammad SAW setelah ia hijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah atau 629 Masehi.
Meskipun ia hanya bersama Nabi selama sekitar 4 tahun sebelum wafatnya Nabi pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, Abu Hurairah memanfaatkan waktu tersebut dengan maksimal untuk belajar dan menghafal ajaran-ajaran Nabi. Yang kedua, kehidupan yang sederhana. Abu Hurairah memilih untuk hidup sederhana dan tidak terikat dengan pekerjaan atau tanggung jawab keluarga yang berat, sehingga ia bisa mencurahkan banyak waktunya untuk belajar dari Nabi. Ia sering tinggal di Masjid Nabawi bersama Ahlu Suffah, sekelompok sahabat yang tinggal di serambi masjid dan mengabdikan diri mereka untuk menimba ilmu. Yang ketiga, ketekunan dan daya ingat yang kuat. Abu Hurairah dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat. Ia sangat tekun dalam menghafal dan meriwayatkan hadis. Abu Hurairah sendiri mengatakan bahwa ia menghafal begitu banyak hadis karena doa khusus dari Nabi Muhammad SAW yang memintanya untuk membuka pakaiannya. Lalu Nabi mendoakannya agar tidak lupa dengan apa yang telah ia dengar. Yang keempat, ketekunan dalam mencatat dan menyebarkan hadis. Abu Hurairah sangat rajin dalam mencatat dan menyebarkan hadis yang ia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Ia sering mengulang-ulang hadis yang ia hafal kepada sahabat lainnya, dan banyak dari mereka yang meriwayatkan kembali hadis tersebut. Sebagai hasilnya, nama Abu Hurairah sering muncul dalam sanad atau rantai riwayatan banyak hadis. Yang kelima, hubungan dengan para sahabat lain. Abu Hurairah juga dikenal sering berdiskusi dan bertukar pengetahuan dengan sahabat-sahabat lainnya. Ia sering meminta klarifikasi dan verifikasi dari sahabat lain tentang hadis yang ia dengar. Hal ini membantu memastikan keakuratan dan keandalan hadis yang ia riwayatkan. Yang keenam, kehidupan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah tetap aktif dalam mengajar dan meriwayatkan hadis. Ia dipercaya oleh khalifah dan para sahabat lainnya untuk menyebarkan ilmu yang telah ia pelajari. Posisi-posisi yang ia pegang termasuk sebagai gubernur Bahrain memberinya platform untuk menyebarkan hadis secara luas. Berkat ketekunannya, daya ingat yang kuat, dan dedikasinya terhadap penyebaran ilmu, Abu Hurairah menjadi salah satu periwayat hadis yang paling banyak dikenal dalam sejarah Islam. Dikatakan bahwa ia meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Wah, banyak sekali ya, 5.000 hadis. Menjadikannya salah satu sumber utama ajaran dan tradisi Muhammad SAW. Banyak pujian yang ditujukan kepada Abu Hurairah bukan semata-mata keberhasilannya di dalam meriwayatkan hadis, melainkan juga sikap hidupnya yang meneladani Rasul Muhammad. Pujian-pujian tersebut dapat dimengerti melalui sabda Rasul, "Saya telah menduga, hai Abu Hurairah, tidak ada seorang yang mendahuluimu menanyakan hadis ini, lantaran kesungguhanmu terhadap hadis." Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Abu Hurairah adalah gudangnya ilmu." Abdullah ibnu Umar dalam pujiannya mengatakan, "Hai Abdullah, engkaulah orang yang paling banyak menemani Rasul Muhammad dan yang paling mengerti hadisnya." Ubay ibnu Ka'ab memuji Abu Hurairah adalah Abu Hurairah orang yang paling akrab dengan Rasul Muhammad dan menanyakan sesuatu kepadanya, sesuatu yang belum kita tanyakan. Dan masih banyak lagi pujian-pujian yang datang dari para sahabat sesamanya, seperti Aisyah, Thalha bin Ubaidillah, dan Zaid bin Sabit. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa Umar bin Khattab pernah menegurnya atau melarangnya lantaran memperbanyak iktar, periwayatan hadis dari Rasulullah dan juga kepada lainnya. Kebijakan tersebut diambil oleh khalifah semata-mata kehati-hatian
Umar kalau nantinya orang-orang menyibukkan pada al-hadis dan mengabaikan Al-Quran di samping keyakinannya. Al-iksaru mazinnatul khoto'i, memperbanyak itu menjadi tempat sungkan kesalahan. Kendati demikian, Umar lalu memberi izin kepada Abu Hurairah setelah mengetahui kepatuhan serta keyakinannya. Dalam riwayat yang lain, Umar memberi izin persetujuan kepada Abu Hurairah setelah ia mengatakan bahwa saya meriwayatkan hadis Rasul karena saya, Abu Hurairah, juga takut ancaman Rasulullah. Barang siapa yang sengaja berbuat dusta padaku, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, dari situ jelaslah bahwa Nabi serta para sahabatnya menilai positif terutama keberadaan Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi yang senantiasa menemaninya terdekat serta banyak menghafalkan dan meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah sahabat yang tekun dan luar biasa. Keutamaannya telah disaksikan oleh Rasul Muhammad dan para sahabat-sahabat besar secara tradisi, mustahil berbuat dusta atau bohong. Sudah menjadi kebiasaan setiap muncul kebenaran ada pujian dan di sisi lain ada usaha untuk menjatuhkannya. Perlakuan ini juga datang kepada diri Abu Hurairah. Lebih-lebih bila mengingat sepintas ketidaksesuaian masa Abu Hurairah bertemu dengan Rasul dengan hadis yang diriwayatkannya. Lamanya masa berlaku antara kehidupan Nabi dengan penulisan hadis lebih kurang 4 tahun. Dalam waktu yang singkat itu, Abu Hurairah berhasil meriwayatkan hadis jauh lebih banyak dari sahabat-sahabat lainnya. Pada garis besarnya, penilaian negatif tersebut berkisar pada masalah-masalah berikut ini. Yang pertama ada Abu Hurairah telah melakukan korupsi. Yang kedua, perbedaan nama Abu Hurairah sebagai indikator ketidakjelasan dirinya. Yang ketiga, keakrabannya bersama Rasul hanya semata-mata didasari oleh kebutuhannya pada sesuap nasi. Yang keempat, Abu Hurairah memihak pada orang-orang Muawiyah dan oleh karena itu ia berani berbohong. Yang kelima, Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang ia sendiri tidak mendengarnya. Yang keenam, kekhawatiran Abu Hurairah terhadap sikap orang setelahnya merupakan indikator kebenaran yang berbohong. Yang ketujuh, teguran Umar bin Khattab menjadi bukti keraguan-raguan Umar terhadap kebenarannya. Yang kedelapan, ketidaksesuaian antara masa bertanya Abu Hurairah dengan Nabi dan jumlah hadis yang diriwayatkannya hingga melebihi para sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah terus menyebarkan ilmu yang ia peroleh. Ia dipercaya oleh beberapa khalifah untuk memegang posisi penting, termasuk sebagai gubernur Bahrain selama masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia juga dikenal sebagai seorang yang zuhud dan sederhana dalam hidupnya, meskipun memiliki jabatan yang tinggi. Abu Hurairah meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah atau 678 Masehi di Madinah pada usia sekitar 78 tahun. Ia dimakamkan di Baqi, sebuah pemakaman yang terletak di sebelah timur Masjid Nabawi, di mana banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya juga dimakamkan di situ. Abu Hurairah dikenang sebagai salah satu sahabat yang paling berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam melalui periwayatan hadis. Ketekunannya dalam mencari ilmu dan keikhlasannya dalam menyebarkan membuatnya menjadi salah satu tokoh penting dalam ajaran agama Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.